Pemirsa, penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Dianggap menimbulkan kegaduhan, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT ini meminta penerapan masuk sekolah jam 5 pagi ditunda. Woi, bagaimana nih? Sekolah kagak. Sekolah jam berapa? Kok jam lebih? Seorang siswa rela menginap di sekolahnya, terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Ya, pasca penetapan peraturan baru bagi siswa SMA dan SMK di Kupang, Nusa Tenggara Timur harus masuk jam 5 WITA menuai polemik. Ketua Komisi 5 DPR Provinsi NTT bahkan meminta penerapan masuk sekolah jam 5 pagi ditunda karena belum ada kajian serta instruksi ini banyak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Jika sudah ada kajian yang meyakinkan, maka DPR akan mendukung. Kami meminta untuk pemerintah mengkaji ulang. Kenapa mengkaji ulang? Karena kebijakan ini telah menimbulkan kegaduhan publik, ya, respon negatif kalangan masyarakat umum. Sebelumnya viral juga di media sosial saat anak dan guru harus memulai aktivitas pelajaran dari jam 5 pagi. SMA 6 Kupang adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan peraturan baru ini. Mirisnya, dari ratusan siswa, hanya 7 anak yang datang tepat waktu, yaitu jam 5 pagi. Tepat jam 5 itu baru 7 orang, Pak. Tapi Bapak Ibu Guru semua hadir. Jadi bentuk optimisme Bapak Ibu Guru ini yang membuat sekitar jam setengah 6 ke sana itu sebagian siswa sudah ada. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Laiskodat menilai aturan baru ini harus tetap dilaksanakan di 2 sekolah unggulan Kupang. Hal ini merupakan persiapan generasi muda agar lolos menuju universitas bergengsi. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul, bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Sementara itu, respon kurang menyenangkan datang dari pihak orang tua. Sejumlah orang tua siswa bahkan menolak aturan tersebut. Sesuatu hal yang baru yang menurut kita sebenarnya kurang masuk akal. Karena jam 5 itu jamnya orang kalau di pasar orang berjualan. Anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jualan di pasar. Sejumlah orang tua murid meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Faktor keamanan siswa pergi menuju sekolah dini hari juga menjadi kekhawatiran utama bagi para orang tua murid. Perubahan jam pelajaran ini sudah dilaksanakan selama 4 hari. Dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak siswa yang terlambat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, masuk sekolah jam 5 pagi ini memang pasti menuai pro dan kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada plus, ada minusnya juga. Tapi untuk mengetahui informasi lebih lanjut ya, kita akan langsung saja terhubung dengan Bapak Jonathan Nubatonis, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak Jonathan. Selamat siang, Pak Jonathan. Selamat siang, Pak Jonathan. Selamat siang, Pak Jonathan. Baik, Pak Jonathan, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi yang saat ini menuai polemik karena dianggap belum ada kajian ilmiah? Ya, sepertinya kami mengalami permasalahan koneksi hubungan dengan Pak Jonathan. Pak Jonathan, apakah sudah bisa mendengar suara kami dari studio, Pak? Sudah, selamat siang. Baik, Pak Jonathan, bagaimana pendapat Anda terhadap kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi yang saat ini tuh masih menuai polemik, Pak? Ya, jadi pada dasarnya NTT sudah dipimpin oleh 9 gubernur. Posisi misinya masih tetap saja pada provinsi miskin nomor 3 di Indonesia. Perlu ada gebrakan, tetapi
ketepatan gebrakan dan kualitas gebrakan itu yang perlu dilihat. Ya, tentang kebijakan 2 sekolah pada kelas 12 masuk sekolah pada jam 5, kita sudah instruksikan anggota DPRD dari Partai Perindo yang ada di Komisi 5 DPR Provinsi NTT untuk bisa kepala dinas gubernur untuk rapat dengar pendapat untuk mendapatkan masukan-masukan dan bagaimana efektifnya perlu ada kajian-kajian yang intensif. Ya, soal gebrakan NTT butuh, tetapi jenis gebrakan dan ketepatan gebrakan dan sosialisasi dari gebrakan itu yang perlu diperhatikan, sehingga kalau kurang sosialisasi maka dapat datang berbagai reaksi dari orang tua, murid, masyarakat maupun organisasi pemerhati pendidikan. Oke Pak, tapi sejauh ini apakah sudah ada ya semacam aspirasi dari orang tua siswa begitu terkait dengan kebijakan ini? Tadi kalau Bapak juga sempat menyinggung soal sosialisasi, sebetulnya sudah berapa lama sih jeda sosialisasi yang diberikan kepada siswa dan juga orang tua siswa ini untuk penerapan masuk sekolah pukul 5 pagi? Iya, jadi program ini baru viral, baru rame ketika hari Senin kemarin, sehingga kita juga kaget. Padahal ada video yang menunjukkan ada rapat gubernur dengan semua kepala dinas dan seluruh kepala sekolah SMA maupun SMK. Iya. Jadi mungkin di dalam rapat itu ide-ide gubernur tentang gebrakan ini dimulai, tetapi mungkin sosialisasinya yang lambat dilakukan. Saya kira kalau dengan orang tua murid lalu didiskusikan dengan baik, maka barangkali reaksi masyarakat umum, orang tua murid maupun guru mungkin kurang. Ya, saya sepakat NTT perlu ada gebrakan. Baik. Kalau tidak ada gebrakan ini susah bilang gubernur nih. Nah, ada yang 10 tahun, ada yang 5. Baik, terima kasih Bapak Jonathan. Jadi memang gebrakan itu boleh, tapi memang yang penting adalah sosialisasinya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus narkotika yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan ahli, kali ini ahli bahasa dan ahli forensik akan memberikan pendapatnya dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sidang akan digelar di ruang sidang Muyono pada pukul 9 pagi. Ya, langsung saja untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan persidangan Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, kita akan langsung bergabung dengan rekan Putu Bagus di PN Jakbar. Selamat siang, Putu. Ya, selamat siang Aldi, Deta, dan juga pemirsa. Memang tepatnya pada hari ini, yakni pada tanggal 2 Maret 2023, dijadwalkan kembali sidang terkait peredaran narkotika jenis sabu yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, yakni Teddy Minahasa, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana memang sidang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun sedikit terlambat dan baru berlangsung, yakni pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana sidang hari ini akan mengagendakan beberapa saksi ahli, salah satunya yakni ahli digital forensik dan juga ahli bahasa. Dan saat ini sidang sekiranya sudah berlangsung selama 1 jam 40 menit yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi, di mana masih saat ini saksi ahli digital forensik masih menyatakan kesaksiannya terhadap kasus peredaran narkoba yang
dikendalikan oleh Teddy Minahasa ini. Dan dari hasil informasi yang kami dapatkan di lapangan sementara ini terdapat bukti-bukti baru yang memang disampaikan oleh kesaksian dari ahli digital forensik, yakni ada penemuan 8 barang bukti baru, yakni berupa 6 jenis handphone dan juga ada 1 SIM card dan 1 cache file, di mana 8 barang bukti ini, Aldi, Deta dan juga pemirsa, akan diteliti atau ditelusuri lebih lanjut mengenai conversation atau percakapan dari yang disampaikan oleh Teddy Minahasa beserta jajarannya dalam melaksanakan atau melakukan peredaran jenis narkotika, maksud kami jenis sabu ini. Dan sementara itu hasil yang kami dapatkan sementara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kembali ke Deta dan juga Aldi. Baik, Putu Bagus melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan kasus Teddy Minahasa ya. Terdakwa kasus penjualan narkoba sabu, Linda Pujastuti alias Anita, ia mengaku sebagai istri siri sesama terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Namun Teddy membantah punya hubungan khusus dengan Linda. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar persidangan lanjutan 6 terdakwa kasus tindak pidana narkoba yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang lanjutan ini, terdakwa Linda Pujastuti mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa dan ikut dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Hal itu diungkap Linda saat menanggapi kesaksian Teddy sebagai saksi mahkota yang menjeratnya. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Dia tidak mengambil. Terima kasih. Sementara itu, Irjen Teddy Minahasa membantah memiliki hubungan spesial dengan Linda. Teddy menyebut isu tersebut adalah konspirasi. Saya bantah semua itu bohong. Artinya tetap dalam keterangan tadi? Tetap. Oke, bisa ya. Ini tetap juga dalam bantahannya? Tetap yang mulia. Terima kasih. Kami menginjil tidak lebih dari 2 menit. Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah, kok suaminya diseret dalam kasus ini? Oke, terima kasih. Ada 2, tidak. Dalam kasus ini, total 11 orang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Teddy dan Linda didakwa bersama-sama menjual sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus. Pemirsa, uang celengan puluhan juta rupiah milik warga Kudus, Jawa Tengah yang disimpan di wadah plastik ini hancur dimakan rayap. Waduh, ini bisa jadi pelajaran juga ya bagi kita semua agar lebih mempercayakan untuk menyimpan uang mungkin di bank ya, ketimbang di tempat yang rawan rayap, kemudian rusak ya. Nah, ini mirisnya pemirsa, rencananya uang tabungan tersebut akan digunakan untuk menggelar hajatan pernikahan. Dengan perasaan sedih, Sobirin menunjukkan uang puluhan juta rupiah milik kakaknya Mas Ria yang hancur dimakan rayap. Nyaris tidak ada selembar pun pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan yang selamat. Semuanya uang tabungan yang diperkirakan hampir 40 juta rupiah ini telah berlubang dimakan rayap. Selama ini celengan tersebut disimpan pemiliknya di pojok lemari pakaian. Uang puluhan juta rupiah ini ditabung Mas Ria setiap hari selama 1 tahun lebih dari hasil bekerjanya sebagai buruh di pabrik tahu. Rencananya uang tabungan ini akan digunakannya untuk menggelar hajatan pernikahan anaknya. Baru diketahui ketika celengan itu dibuka, ada full rayap putih. Tapi posisi waktu dibuka itu sudah nggak berupa uang, tapi berupa gundukan tanah. Udah itu aja. Nominal uang sekitar berapa?